Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Umi Dewi Masito dari LKP Erlangga Blitar. Di sini saya akan menjelaskan PPT tentang profesi pendidik. Nah, pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widya suara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan. Saya salah satu pendidik di sebuah lembaga kursus dan pelatihan Erlangga yang ada di Blitar. Saya mengajar salah satu materi personality development di semua program. Personality development itu adalah materi tentang pengembangan kepribadian. Nah, di sini selanjutnya saya akan menjelaskan tentang rincian kegiatan tenaga pendidik atau instruktur sebagai berikut. Yang pertama, menyusun kurikulum pembelajaran pada satuan pendidikan. Yang kedua, menyusun silabus pembelajaran. Yang ketiga, menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran. Yang keempat, melaksanakan kegiatan pembelajaran. Yang kelima, menyusun alat ukur soal sesuai dengan mata pelajarannya. Yang keenam, menilai dan mengevaluasi proses dan hasil belajar pada mata pelajaran di kelasnya. Yang ketujuh, menganalisis hasil penilaian pembelajaran. Yang kedelapan, melaksanakan pembelajaran, perbaikan, dan pengayaan dengan memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi. Selanjutnya, pengembangan profesi tenaga pendidik dan pendorong inovasi. Yang pertama, pengembangan profesi tenaga pendidik pada dasarnya hanya akan berhasil dengan baik apabila dampaknya dapat menumbuhkan sikap inovatif. Sikap inovatif ini makin memperkuat kemampuan profesional tenaga pendidik. Untuk itu, menurut Profesor Idoji, diperlukan 7 belajar guna mendorong tenaga pendidik bersikap inovatif serta dapat dan mau melakukan inovasi. Ketujuh pelajaran itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, belajar kreatif. Yang kedua, belajar seperti kupu-kupu. Yang ketiga, belajar keindahan dunia dan indahnya jadi pendidik. Yang keempat, belajar mulai dari yang sederhana dan konkret. Yang kelima, belajar rotasi kehidupan. Yang keenam, belajar koordinasi dengan orang profesional. Yang terakhir, belajar keluar dengan kesatuan pikiran. 7 pelajaran sebagaimana yang dikemukakan di atas merupakan pelajaran penting bagi tenaga pendidik dalam upaya mengembangkan diri sendiri menjadi orang profesional. Dalam kaitan ini, ketujuh pelajaran tersebut membentuk suatu keterpaduan dan saling keterkaitan dalam membentuk tenaga pendidik yang profesional dan inovatif. Nah, yang pertama, belajar kreatif adalah belajar dengan berbagai cara baru untuk mendapatkan pengetahuan baru. Belajar kreatif menuntut upaya-upaya untuk terus mencari. Dalam hal ini bercermin pada kupu-kupu amat penting, mengingat kupu-kupu selalu peka dengan sari yang ada pada bunga, serta selalu berupaya untuk mencari dan menjangkaunya. Dengan belajar yang demikian, maka sekaligus juga belajar tentang keindahan dunia, dan bagian dari keindahan dunia ini adalah keindahan indahnya jadi pendidik. Pendidik adalah perancang masa depan karya siswa, dan sebagai perancang yang profesional, maka tenaga pendidik menginginkan dan berusaha untuk membentuk peserta didik lebih baik dan lebih berkualitas dalam mengisi kehidupannya di masa depan. Nah, yang terakhir saya akan menjelaskan dari kesimpulan di atas, yaitu setelah mengikuti uraian terdahulu, berikut ini akan dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, pembangunan untuk meningkatkan kualitas pendidikan memerlukan dukungan banyak faktor. Salah satu faktor penting, bahkan terpenting, adalah peran tenaga pendidik yang sangat menentukan dalam peningkatan kualitas pendidikan tersebut. Yang kedua, oleh karena itu, diperlukan upaya untuk mengembangkan profesi tenaga pendidik agar semakin berkualitas sehingga dapat berperan lebih produktif dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan. Selanjutnya, dalam pengembangan profesi tenaga pendidik
sebagai perancang masa depan, hal yang penting adalah membangun kemandirian di kalangan tenaga pendidik sehingga dapat lebih mampu untuk mengaktualisasikan dirinya guna mewujudkan pendidikan yang berkualitas. Dalam hubungan ini, 7 pelajaran seperti yang dikemukakan oleh Profesor Idoji dapat menjadi dasar pengembangan tersebut sehingga dapat tumbuh sikap inovatif tenaga pendidik atau pendidikan dalam melaksanakan peran dan tugasnya mendidik masyarakat menuju kehidupan yang lebih baik dan berkualitas. Sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya dan bisa menambah wawasan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.